Tapi kita dulu biarpun disabet kita ini ya Iya tetap lah. respect, kita nggak ngelapor polisi anjing. Anak-anak dulu mah beda. Emil TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Emil TV. Kali ini gue lagi sama temen SD, temen SMP gue, dan temen deket rumah. Iya. Sebelah gue ada Doni. Halo. Di sini biasa dipanggil Bukit. Iya. Nah, gue pengen nanya nih Don, kenapa lu dipanggil Bukit Don? Kan kalau nama panggilan tuh bukan kita yang ngasih ya. Iya. Orang lain, gue juga nggak tahu kenapa, karena dulu emang gue gemuk banget. Oh. Mungkin karena itu kali Bukit. Bukan budak anjing. Kirain Gemuk. Budak dikit. Bukan. Karena gemuk, mungkin karena gemuk. Jadi karena gemuk tuh. Iya. Siapa tuh ngasih itu panggilan? Kalau nama itu aslinya nggak tahu siapa, tiba-tiba ya udah gitu aja. Kalau yang pertama siapa gue nggak tahu, udah lupa. Dari zaman SD. Di zaman SD dipanggil Iya. Bukit. Iya. Nah, lu sebagai temen SD gue nih ya, kenangan waktu SD yang paling lo inget apa nih? Dari yang pertama apa yang terakhir? Kalau Iya. yang paling parah ya. Yang paling parah? Paling parah, gue ngabur waktu tes EPTA ya, apa sih? Agama lah, Anjir. lulusan. Iya benar, gue ngabur. Tes ujian praktek? Iya. Buset. Jadi kan waktu itu kan Suruh baca Quran? bukan. Oh, bukan. Syaratnya kan ini tes sholat subuh Heeh. di masjid tuh kan, masjidnya kan jauh. Oh, Tapi nurul syarat iman. untuk bisa sholat itu harus bacaan surat apa gitu. Gue lupa. Kunut? Enggak, surat-surat pendek. Oh. Cuman gue lupa, nggak apal-apal. Jadi kayak, udahlah, ini tinggal tiga orangnya gue. Terus dua lagi tuh siapa gue lupa. Akhirnya Pak Dedi dulu guru kita kan. Iya. Pak Dedi tuh, udah pokoknya kamu nanti apalin. Kalau udah apal, ke masjid langsung. Iya Pak, iya aja gitu. Ya udah, Pak Dedinya cabut. Ini yang dua orang ini udah berasa, gue apal nih. Ya udah deh ke masjid. Gue merasa belum apal. Ya udah gue pulang aja lah. Ini jajan yang lo pulang tapi tasnya ditinggal ya? Enggak pulang, gue Oh. pulang. Bener-bener pulang. Gak, soalnya waktu SD lo pernah tuh lo pulang tapi tasnya ditinggal di sekolah. Masa sih? Iya. Terus gue bawain tas lo tuh ke rumah lo tuh. Kelas berapa itu? Nggak inget gue langsung berapa. Terus sampai rumah lo dikasih duit sama nyokap lo. Enggak tahu gue. Gue sama Ricky tuh nganterin tas lo tuh. Pokoknya itu tuh yang wah parah kan. Ya gimana, kagak apal. Daripada gue di sono ngapain, udah gue pulang. Besoknya baru ditanyain. Paling ini surat Al-Qari'ah sama Iya, Al-Jajalah. Iya, kalau iya ya. Nah, panjang tuh kan. Iya. Lumayan panjang. Dulu tuh kalau nggak apal tuh disabet kakinya. Heeh. Pakai apa itu? Kemoceng nggak salah tuh ya? Pak Dedi itu tegas, galak memang. Tapi ya bagus. Iya. Guru agama. Kalau datang bawa kopi gelas gede. Rokoknya Samsung. Tapi kita dulu biarpun disabet kita ini ya Iya tetap lah. respect, kita nggak ngelapor polisi anjing. Anak-anak dulu mah beda. Disabet itu lu sampai merah-merah kaki tapi Kita santai salah, aja ya gitu. udah terima. Guru yang salah ya udah, Iya. kita juga terima, nggak kayak anak sekarang aja. Orang gua malah dilaporin ke orang tua gua, nih belum hafal surat ini. Iya, Diomelin lagi di rumah, sialan gua. gitu emang. Terus zaman duit mah belum ada zaman dulu. Duit. Nih, bayar nih segini lulus, nggak ada. Murni lulus. Tapi dulu gua SD nggak pernah nyontek gua pas ujian. Kecuali pas Eptanas. Gue pernah lagi tuh kayak saking nggak percayanya nih temen gue ada cewek nih. Siapa Lydia? Enggak, dia tuh depan rumah. Bukan, temen orang lain lagi. Terus matematika kalau nggak salah dah. Emang gue bisa ngejawabin soal. Oh. Tapi dia tuh kayak Underestimate sama lu. iya kan, abis selesai ngerjain, tuker nih barisan sini, tuker sini tuker sini kan gitu kan, periksa bareng-bareng. Oh. Ya kan gitu kan, dibacain sama gurunya jawab Oh. satu jawabannya apa sampai habis tuh. Nah terus teman gue ini cewek yang periksa punya gue, Don, kok lo betulnya banyak? Lo Anjir. ngebet ya anjing gue gitu. Saking gak percaya ini anjing gue pinter. Iya.
Siapa tuh? Bisa sebut nama tuh? Novi. Oh, Novi, aman. Novi ada dua waktu itu, Noviana sama Novi yang pendek, Novianti kalau nggak salah. Itu Novianti tuh yang lo ngebet ya, kok lo betulnya banyak ya? Emang gue bego Novianti. selamanya anjing. Bego mah temporer aja, kadang-kadang bisa ngilang. Jangan permanen, nggak bisa hilang. Kocak. Jadi lo identik sama bego dulu, makanya dia nggak percaya gitu. Iya. Identik aja. Dicap gitu anjing dulu. Malah gue ngejain ya bener aja, walaupun ya asal-asalan juga. ABCD main tembak-tembaknya mungkin emang hoki atau kebetulan ya. Hitung kancing. Ya bisa jadi. Potong rambut kayak apa. Tapi gue denger lo pernah suka nih sama cewek. Dan lo pernah duduk satu meja sama dia. Iya. Kan dulu Ngefans. mejanya kan panjang, bangkunya Kan yang bisa. bangkunya berdua gitu, bangkunya Bangkunya panjang juga ya? bangku panjang, bangku nyatu, Oh, iya. mejanya juga nyatu gitu kan. Terus, Zaman dulu masih ada kayak gitu ya. iya, masih catur bulan tuh. Catur bulan iya ya Allah. Catur bulan. Kurikulum 94. Ngefans. SKJ 98. Iya, sebutnya semuanya. Ya suka-sukaan gitu lah, tapi nggak berani ngungkapin. Oh, iya. Siapa namanya bener? Ada lah. Udah ada. Terus Huruf depannya. nggak Cluenya usah. lah, cluenya. Kelaminnya lah minimal. Udah, jadi cewek lah. Nah terus gue ngefans sama dia dari kelas 2. Oh, dari kelas 2, Dari 2 kelas SD. 2. Anjir. Suka ngeliatin gitu. Pas kelas 4 kan zaman dulu kan kayak diatur-atur gitu. Iya. Kamu duduk sama ini sama ini. Nah gue kebetulan dipasangin sama dia. Wede. Sempet yang, Don kamu duduk sama si ini ya. Ah enggak pak. Gitu. Kelas 4 bukannya Bu Eli? Oh iya kelas 4 Bu Eli, kelas 5. Iya. Kalau kelas 5 kelas 4 Pak Parjo tuh kelas berapa? Pak Parjo 5. Oh kelas 5 berarti. Kamu duduk sama ini. Itu masih zaman ngumpulin kertas file tuh gitu. Oh. Yang Oh iya. Oh, lo ngumpulin juga? ngumpulin. Kirain gue doang anjir. Yang ininya besi, kalau gue nggak main yang plastik. Iya gue disuruh duduk sama dia. Wah keringat dingin langsung aja. Tapi ya udah mau nggak mau. Anak-anak yang lain balas cie. Padahal gue nggak pernah cerita soal kayak gitu-gitu. Tapi emang Oh, itu berarti cewek. itu cewek famous dong. Iyalah. Siap nih. Primadona. Ya ada lah, udah pokoknya Depannya. udah nggak usah pakai depan. Oh. Ntar lo depannya gue sebutin, belakangnya minta, tangannya minta kebaca. Jadinya Audita. ya nggak tahu lah siapa lah. Rika. Ini Reka Ebek kita. Rika Rebek. Reka Ebek. Siapa? Dia yang dulu nggak naik kelas anjir. Iya. Dia nggak boleh main fisik. Eh, Iya gitu. Deg-degan nih, keringat dingin. Ya gue siapa yang dipandang teman-teman gue biasa aja gitu. Baby. Bukan, baby mah satu apa? Les private sama gue kelas 6 Oh. Les di mana nih? di Bu Eli kelas 6. Private, makanya gue bisa lulus kan. Dibantu sama Bu Eli. Makasih Bu Eli. Dibantu gimana nih? Dibantu lah. Oh, dibantu. Nih. Jawabnya ini aja nih. Oh, dia sambil baca ini. Kadang-kadang ngasih gitu. Ya udah, sehari 2 hari keringet dingin, lama-lama enjoy sih. Duduk sama tuh Cewek. yang gue kagumin. Siapa sih, Don? Nggak usah lah. Nggak usah. Tapi RD RD mah naksir baby, gue tahu, inget gue. Lu waktu SD permainan paling lo suka apa nih? karena sebenarnya gue main bola. Hmm. Main bola, cuman karena di kelas tuh gue jarang aktif, jarang apa sih yang sok-sokan, bukan ya yang sok dulu bahasa kita pentolan deh. Pentolan. gitu. Wah mau megang nih kelas nih, nggak kayak gitu, biasa-biasa aja. Gue main sama lo, sama Ardi, sama Herdi, Hendra gitu. Malah gue main bola. Jadi lu inget kan yang waktu kita bikin tim bola tuh? Iya. Tuh waktu itu pas Piala Dunia 98. Oh, itu kelas 6 berarti? Kelas 6. Tuh lagi marak-maraknya Piala Dunia sampai kita tuh kayak beli baju bola. Iya. Yang harus ada namanya tuh gue. Baju pertama bola gue tuh Parma. Brazil kalau gue.
Rivaldo nomor 10. Nah itu main bola, terus kita kebentuk nih ada satu kelas cowoknya doang ada 3 tim. Main bola bukan bola gede, bukan yang 11 cuma 55 gitu. 55 kan main bola plastik. Bola plastik 55. Itu gue tergabung di grup yang istilahnya ya termasuk lu kan. Iya, yang cupu. Ya, cupu biasa-biasa aja lah. Biasa-biasa aja walaupun kita punya bakat gede tapi biasa-biasa aja. Nah, itu tergabung di grup nomor 3 lah, kelas 3 nih. Ini ada yang ke 1 yang paling yang famous lah. Iya, jago sih kagak, cuman sok-sokan jagoan aja di kelas gitu. Kelas 2 yang menengah. Jago enggak, jagoan kagak cuman kaya gitu. Anak-anak BRI itu. Yang ketiga ya gitu orang lah. Berarti Putra. Terus siapa? Ya, Dik. lah. Anak-anak BRI. Anak BRI. Yang bapaknya kaya. Iya, bapaknya kaya. Anaknya nggak tahu sekarang. Sering main gitu kan. Terus yang namanya Putra, ini gue sebutin nih, Putra ini sempat bilang, karena gue basic gue suka main di rumah. Gue tiap sore main di rumah ya. Nggak mungkin lah gue nggak bisa main. Numpang main PS? Bukan, main PS. Main bola. Menumpang mah iya, karena dia waktu itu punya PS dia doang. Iya. Sedih kalau nggak diajak. Gue ikut dong. Oh udah penuh rumah gue. Sedih kalau nggak diajak. Ya udah kan gue suka main di sini, jadi ya bisa lah gue main bola. Dan terbukti emang tim kita waktu itu kan main lawan 2 tim itu. Oke, yang pertama emang jago nih. Kita kalah 2-1. Nah yang kedua kita bisa nahan nih. Seri 1-1 kan. Terus yang si Putranya itu ya, karena dia mungkin berasa punya duit. Dia ngomong waktu itu sama Herdi apa sama Hendra gitu. Si Doni gue transfer deh. Anjing. Kalau gue waktu itu ditransfernya sebelum mulai kompetisi tuh. Dia butuh kiper. Gue mau dibayar jadi kiper, dibayar 2.000 gue. Dia ngeliat gue ini jadi kiper nahan tendangan mulu. Padahal mah gue kagak jago main kiper, kebetulan doang. Dulu kiper kita siapa ya? Didit dulu. Enggak, Didit masuk tim yang utama. Timnya si Tony. Bukan nama kita dia. Tim pertama, karena dia punya julukan, karena botak kayak Bartes tahunya kan. Dia kan zaman dulu kan gitu, botak Bartes. Si Ardi ya, giginya nongol, Ronaldo. Gitu-gitu. Pokoknya ada kiper kita siapa gitu. Bukan lo. Pokoknya iya, kita, bukan gue back. Iya, gue berasa jadi ya anjing, gue pemain Eropa nih. Anjir. Pengen ditransfer gue. Ditransfer deh, tapi gue nggak punya manajer gue gitu. Anjir. Enggak, langsung aja bayar katanya. Ya tapi karena gue main sama lu orang kayak dia, nggak cuma main bola kan, kita tiap istirahat main buaya-buayaan, main apa kek, main ibu-ibuan kali pernah. Main ibu-ibuan. Main karet pernah anjir. Iya, bahkan setelah sekolah kan kita ngumpulnya bareng juga. Iya, di ya, gue rumah nggak mungkin lah. Hendra. Lo mau bayar berapa juga gue nggak bakal terima, gue tetap setia. Gue dibayar terima gue. 2.000. Cuma abis itu diomelin gue. Lu kan udah masuk tim gue, kata si Ardi gitu. Kenapa lu dibayar? Nggak mau. Dibalikin akhirnya duitnya sialan gue. Iya, kecil waktu itu cuma paling 2.000, 3.000. Iya. Tapi udah gede segitu. Gede. Dulu jajan cuma gope gue. Tahun 98, 99 itu. Enggak, gue nggak mau, gue tetap, gue bilang gue di sini aja udah. Ya walaupun kita akhirnya turnamen antar 3 tim itu kita juara 3 ya nggak apa-apa gitu. Itu tuh. Juara 3, kan gue runner up dulu. Juara 3 lah. Nggak mungkin bisa ngelawan tim kaya. Tim kaya. Manchester City dulu dia. Iya. Cuman Manchester City belum punya pemain baru. Iya. Main bagus. Nah, kita lulus tuh ya, SD. Iya, lulus SD, keterima di SMP yang sama anjir. dia lagi. Dari 100%, 90% bisa masuk tuh ke SMP yang gue sama dia tuh sama. Iya. Sebut aja SMP-nya tuh, mantap. Riverside. SMP apaan? Straub. SMP 118 Jakarta. Kelas masuk tuh ya. Kelas 1 kita siang semua ya. Iya, kelas 1 siang. Rasain siang tuh panas-panasan lu. Iya, siang semua tuh. Buset dah kalau bulan puasa. Masuk setengah 1 siang, pulang setengah 6 gue inget tuh. Kalau Sabtu tawuran, ya. Lu sempet tawuran gak sih?
Orang ikut-ikutan aja. Tapi Karena pernah? paling belakang. Oh. Bawain sendal gue inget tuh. Kelas 1, kebetulan gue 15. Oh, aduh, anaknya Badung-Badung. 15 itu basis anak Sentiong. Sentiong semua tuh. Oh, tawuran nih kan. Ada yang lewat. Sayur. Backsoundnya bagus kan? Kenapa Emang- kalau setiap tukang dagang punya ciri khas ya? Iya, keren. Sayur. Sol sepatu. Gitu. Teh Padang. Kenapa enggak? Sol sepatu. Sol sepatu. Gitu-gitu. Kocak nih tukang dagang. Loh, Ya kok udahlah. udah berhenti. Udah jalan. Oh, di jalan. Jadi sampai tawuran. Tawuran. Ada namanya Odon. Odon tuh 15 sama gue. Ada Bambang Buduk juga. Nah, itu Bambang Buduk mah Mantap dah soal tawuran. tawuran, ngamen deh, jago deh. Oh, ngamen juga dia. Nih nggak enak sih gue. Makanya ngomonginnya badannya banyak duit koinan. Oh, iya kan? Tapi baik Buduk. dia, asli baik. Orangnya baik. Cuman kalau duduknya, gue sama dia pernah duduk itu Bau ya? bukan bau. Buduk kan nggak nular ya. Iya enggak. Emang karena dia jorok aja. Cuman berasa gatel sendiri. Anjir. Kalau gua bau keringat kalau deket dia Emang itu. lu pernah sekelas? Pas ujian apa yang kata dicampur-campur gitu. Ya iya tuh sama dia orang. Tawuran nih. Hari Sabtu. Lawannya STM anjing. Kita SMP lawannya STM. STM mana nih? STM situ pembangunan. Oh yang sebut bajak-bajak Iya, itu. Bajak. Ya udah. Gua mah nggak berani kalau tawuran-tawuran gua nggak berani. Nah, ngelihat darahnya gua udah ngeri. Makanya gue main aman aja, tapi gue mau eksis gitu loh, gimana sih caranya? Biar- Mau eksis tapi gue nggak mau ikut tawuran, gimana? Biar dibilang eksis doang. Ya udah gue deketin aja si jagoan ini. Jadi kalau ibarat nangkap, kalau lo mau nangkap ular, palanya lo pegang, badannya pasti ngikut. Nah begitu pun dengan gue mau eksis nih, gimana ya caranya? Tapi gue nggak mau ikut-ikutan, gue pegang Odon. jagoannya, Odon lah, siapa lah, Bambang Buduk waktu itu. Belum dari kelas-kelas lain gue juga dikenalin sama si 2 orang teman gue itu, dikenalin jadi pada kenal. Gue ikut tawuran, ikut aja, tapi begitu nyerang, sini sepatu lo, sendal-sendal lo gue kumpulin, gue pegangin gitu. Oh iya. Gue cuma duduk doang jadinya. Yang maju-maju mah dia orang aja biarin. Gue pernah tuh dulu tuh. Lawannya belakang. Apaan lah? Sagaju oh, salah. Belakang puskesmas gue. Sagaju oh, salah dah. Sagaju Sampai 47 gitu. 47. Begitu mau nyerang, gue pulang naik 46. Mental gue tiba-tiba Tapi ciut. kalau kita jarang ngarah ke jembatan Iya. Serong, lebih seringnya ke Pramuka. Hmm. Karena banyakan kan di situ ya. Ya udah gitu, nggak pernah gue ikut-ikutan. Terus kalau misalkan tawuran nih, ada yang kena kan? Kena kolekan kan? Iya, kolekan. Iya, bukannya kayak gimana sombong atau gimana? Gue nggak pernah dikolekin. Oh iya. Bahkan gue bantuin. Lo mau ikut ngolekin? Iya. Anjir. Tapi gue gak pernah ikut ngolekin sama lu. Iya mungkin bukan bagian lo, yang lain. Gue ngolekin nih. Enggak maksudnya barang dia gitu. Lo nih Odon, gue ngikut aja di belakangnya gitu. Yang ngomong-ngomong mah Tapi dia. rata-rata gue pas dikolekin tuh sama anak-anak kelas 2, kelas 3 sih. Waktu kelas 1. Kelas 2, kelas 3 iya sama. Cuman kalau kelas 2, kelas 3 ya udah, mau gimana? Namanya Iya. senior kasih aja, seadanya kita aja. Cuma pas yang satu angkatan kagak pernah malak gue dah kayaknya. Kak, lo sama anak elektro kali. Oh, Pak Upi dong. Iya gitu. Ada kelas 1 juga, satu angkatan dikolek-kolek. Apa gue pikir dia senior kali ya, jadi gue kasih aja kali. Iya kali. Pokoknya Karena gue nggak kenal ini ada bukan sen- siapa. angkatan kita juga misalkan kayak dulu siapa sih? yang- Panda, enggak. Panda. Pokoknya 15 tuh ngumpul semua deh tuh. Anak-anak brengsek. Kalau Anak gue Sentiong. anak unggulan gue kelas 1-1. Gua aja kalau pulang nih kan naik dari Pramuka, seharusnya kan rumah gua kan deket rumah lah, belakang Hotel Sentral. Iya. Turun di situ. Gua nggak turun. Sono motornya gua Sentiong. Anjir. Kadang gua turun di Salemba. Ada beberapa terus naik JP04 baru kan. Kelas 1 gitu-gitu aja. Tapi gue waktu SMP masih tinggal di hutan kayu gue. Kelas berapa?
kelas 1 sampai SMA gue kalau nggak Iya salah. sih. Kalau gue ada teman kita namanya Didit sama Ardi. Hmm. Nah itu gue kelas 1 sama dia, kelas 2 sama dia, kelas 3 sama dia juga. Selalu tuh. Emang kalau lo sama Herdi kan udah pindah ya dari daerah-daerah belakang sentral kan udah pindah. Gue sama Ardi sama Didit gue tiap hari udah tuh. Pantesan gue nggak akrab banget sama lu ya karena gue Iya. pindah rumah ya. Lo satu-satu Udah, kan? iya, Gua dekutan 1,5. kayu gue kalau nggak salah tuh. Herdi 1,4, nah Didit. Enggak, kelas 1 masih di sini. Oh iya. Anak-anak tuh masih kalau pulang sekolah pada ke rumah gua tuh numpang minum doang tuh. Tapi teman-teman lo itu Iya, yang sekelas doang kan? enggak juga Bukan sih. yang anak sentiong kan? Bukan anak Sediong, tapi Tahu-tahu anak bawa 01. patas ke rumah. Anak 01, alumni 01, Payal, Rio, Satu-satu kok 01. Oh 01 apa? 01 SD. SD. Oh. Kan Faisal. iya Pak Isal, pada tahu rumah gua jadinya. Iya pokoknya gue sama anak sentral itu. Mobi termasuk Iya, tuh. Mobi karena gue kan suka main sama Didit di anak sentral, jadi udah kenal sama dia juga. Luar Udah biasa. aman gue. Jadi intinya kita nggak suka tawuran ya. Naik tuh kelas 2 gue tetap mainnya sama si Didit sama Ardi ini. Kebetulan ada Gua lo siang pagi. gue pagi Oh dua-dua. sama berarti sama gua. Gue dua-dua sama Didit sekelas sama Mobi sekelas anak sentral dia tuh. Nah kebetulan kan ada anak di atas kita setahun tuh namanya Anggi. Iya, Dia mungkin karena nggak ada kelas ya. iya jadi masuknya ke angkatan kita kan. Hmm. Ya udah makin kenal lagi. Anggi ini terkenal memang waktu Iya. itu. Wah megang lah gitu. Makin dekat lagi sama dia karena gue tiap hari gue pokoknya pulang sekolah pasti mainnya ke gang sentral situ, belakang sentral. Kalong namanya. Iya, Gang Kalong. Kalong. Wah, Main di anaknya situ. gitu dah. Kelas 2. Nah, kelas 2 tuh kita ada pagi, ada Siang. itu kepecah memang. Nggak banyak cerita-cerita banyak lah kalau kelas 2 karena 1 2 3 21 22 23 pagi, 24 25 26 siang. Jadi nggak nyatu gitu. Nggak enak sih menurut gua kelas 2 Nggak itu. enak. Iya kepisah-pisah. Jadi kurang akrab gitu. Tapi gua ada pengalaman satu. Apaan? Niat cabut. Ah, Niat cabut. Kan sekolah kita depannya tuh tembok puskesmas. Lu manjat di situ? Bukan di situ. Gue nggak, yang dua nih temen gue lupa deh, gue nggak mau nyebut nama takut salah. Jadi bertiga tuh gue tuh. Gue tahu nih besi di dekat musola nih udah dijebol. Mobi kalau nggak salah, sama Edi kalau nggak salah. Edi namanya tuh Edi kecil. Oh, di kumis. Bukan, Edi ada lagi, ada 2. Edi itu Edi Kurniawan. Ada Iya, lagi Edi Edi yang Kurniawan. kecil juga orangnya. Kita cabut yuk. Ini pagar di musola udah jebol. Kan besi-besi gitu, ada yang jebol satu. Oh, berarti lo depan dong. Musola iya, orang bisa muat. Orang bisa muat kok. Ya udah. Ngangkut nih. Enggak nyangkut. Terus tapi tasnya gimana? Bawa apa gimana? Tasnya kita lempar dulu. Kan depan kita puskesmas. Jadi tasnya gue lempar dulu ke puskesmas. Bro, udah 3 orang itu udah kelempar, baru gue ngarah ke musola. Musola itu kan besinya dijebol. Iya. Edi lah keluar, gue inget tuh. Pintu gerbang kita di sini nih jauh. Ya. Gue jebol di sini. Edi keluar, udah berhasil. Pas gue baru nongolin pala nih yang kedua, satpam dari ujung. Woi ngapain? Langsung disamperin. Masuk lagi. Yang gobloknya si Edi bukan ikut satpam main, muter malah masuk lagi lewat yang Anjir, ngapain jebol. lu? Udah masuk, satpamnya juga bukan ikut kita tapi balik. Wah, terus kita gimana nih? Lari lah ke toilet ke belakang. Lari ke toilet belakang. Mungkin satpam itu udah laporan ke guru kan. Ini pasti laporan ke guru udah punya feeling, pasti larinya ke toilet. Gue masuk satu toilet 3 orang. Buset. Ngumpet. Bener aja digedor. Pak Jumadi, Pak Juandi sih yang baru olahraga. Pak Juandi. Pak Juandi kan. Duk. Siapa? Bentar Pak, lagi sakit perut Pak. Nggak usah alasan. Nggak usah alasan gitu. Udah buka deh buruan gitu. Buka, ya udah buka, mau ngomong apa udah pasrah aja, dibuka udah bertiga. Bukan bertiga.
kamu mau ngapain tadi keluar, digituin. Ikut ke kantor deh. Ikut ke kantor. Ditanya-tanya tuh, mau ngapain tadi keluar? Mau bolos pelajaran, ngomongnya gitu aja. Bolos pelajaran, oh, ya udah. Bikin deh surat pernyataan kena SP1. Kelas 2 gue Rosnelly ya? Rosnelly Guru agama. Yang cewek kan? Iya cewek. Iya, kalau nggak salah sih nama itu. Nah itu tuh wali kelasnya tanda tangan SP1 bola bertiga. Udah tuh akhirnya SP udah masuk kelas lagi. Terus habis pulang ada salah satu anak dari kelas berapa nggak tahu nyamperin lagi ke kelas gua kan. Doni, Edi, sama satu lagi gue lupa Mobi atau siapa ya. Gue nggak tahu siapa satu lagi. Dipanggil ke kantor. Udah di jam pulang tuh udah bel. Ya udah gue ke kantor. Ditanya kan, tas kamu mana? Anjir. Hah? Tas saya ada pak di kelas. Edi pun begitu, ada di kelas. Yang bener katanya. Bener pak. Bener nggak bohong? Enggak. Dinunjukin tuh. Ini tas siapa? Kok ada di sini? Kok ada di situ pak? Tak ada orang kelurahan orang puskesmas datang ke sini. Ini pasti dibuka anaknya SMP 118 Rauk. Ada nama-namanya lagi. Kamu bohong kan? Ah iya pak. Tapi gue pernah cabut gue. Tahuan gue di situ tuh anjing. Kalau gue manjatnya lewat itu yang rumah-rumah penjaga sekolah. Aku nggak pernah di situ. Lewat situ kalau gue aman. Itu cuman cabut pelajaran apa cabut Cabut pulang, tas? bawa tas gue. Emang di jam terakhir aku malas lewat situ aja gue. Sama siapa gitu gue manjat. Ada satu yang berhasil gue. Orang Argentina bukan. Anjir. Berhasil. Mau jadi bola. Berhasil jadi emang kondisi gue waktu itu nggak enak badan. Kelihatan bibirnya pecah-pecah tuh. Waktu itu gue kelas 2. Wah, nggak enak badan gue kan. Jam pelajaran pertama, kedua udah dikasih tahu sama gurunya. Mending kamu izin sama guru piket. Izin minta pulang aja Don daripada kamu sakit. Iya bu, istirahat nih bener kan. Ketemu temen gue, namanya Ipan Ui. Tuh di atas gue setahun dah. Oh. Ini anak tetangga gue juga kebetulan. Iya. Ya udah. Gue ngomong sama dia, lo mau cabut nggak? Gimana caranya? Berapa sakit? Enggak, lo temenin gue ke piket yuk. Bilang izin gitu, gue mau izin. Ntar, udah gampang. Ya udah, gue piket waktu itu yang jaga Bu Jeksang. Oh, Bu Jeksang. Ya udah, emang buktinya gue ada. Bibir gue pecah-pecah. Bu, saya nggak enak badan, panas dalam lah, pusing segala macam. Gue ngomongin aja udah. Mau pulang. Oh gitu. Kelas berapa? Kelas 22. Oh ya udah. Kelas 2 ya. Dia kan pas 3 kan pagi juga tuh kan kebetulan kan. Ya udah, izin. Ini kamu ngapain? Teman gue ditanya nih. Enggak bu, saya tetangganya, saya mau nganterin aja. Boleh kan bu? Oh boleh. Ya udah, tapi kamu balik lagi kan? Iya, ya udah. Tapi bawa tas. Surat buat gue kan. Udah gue bawa. Gimana caranya teman gue nih pulang kan? Teman gue mau cabut juga, gimana caranya? Gue bilang tas lo masukin ke tas gue. Anjir, bener. Kan? Jadi gue bawa satu, lo nggak bawa tas. Oh ya benar juga. Ya udah. Sampai gerbang depan ada satpam sama Pak Kuswa. Pak Kuswa tuh pendek, kecil tapi galak. Mau kemana? Ini Pak, surat izin Pak. Saya udah izin sama guru piket Bu Jeksang. Pulang, iya sakit Pak. Ini kamu ngapain? Saya nganterin Pak, tetangga. Oh ya udah, kita balik lagi kan? Iya, tas saya nggak bawa tas saya gitu. Ya udah dia keluar. Kita jalan berdua keluar, udah. Bebas. Lo kalau Mado tuh ngapain ya? Pasti rental PS dah. Mado tuh yang bermodal. Jadi lo kalau mau cabut sekolah lo persiapin dulu duit. Iya. Jangan modal nekat, Mado naik bis jalan-jalan. Anjir. Lo nggak bisa kayak gitu. Terus lo kemana? Ya main PS lah. Iya sama berarti. Karena gue modal kayak walaupun dadakan adalah duit waktu itu. Ya udah main PS. Gue biasanya kalau cabut nih sama temen gue si Didit itu.
kelas 22 juga tuh, selalu tuh berdua. Kita udah janjian 2 hari lagi kita cabut ya, ngumpulin Ya. duit dulu. Ya udah. Jadi kalau main PS tuh zaman itu jajan gue cuman goceng. Berapa ya gue jajan? Goceng kalau nggak salah ya, SMP. PS 2000. Wah, uang jajan gua tuh 2000. Enggak lah, nggak mungkin. Iya, gua 2000 dulu kelas 2, kelas 1 1000, kelas 2 2000, kelas 3 3000 anjir. PS2 itu kan 2000. Emang udah PS2 dulu ya? PS2 SMP. Enggak, PS1. Masih PS1 dah inget gua. PS1 kelas 2, iya. Iya 2000 rental kalau nggak salah dulu. 2000. Karena kan 2000 sejam. 2 stick ya kan. Ya udah, jadi kalau mau madol itu ngatur dulu. Lo besok jalan-jalan. 2 hari lagi kita cabut. Ya udah katanya si Didi tuh mau aja. Ya udah. Tapi kalau pakai seragam itu suka ditanya kan? Enggak, tempat rental gue enak. Oh gitu. Gue suka ditanya, kok masih pakai seragam? Iya nih, lagi ini apa itu? Ada rapat di sekolah. Nomor rapat, pulang cepet. Iya pulang cepet, lagi rapat. Iya, nggak, kalau tempat PS gue enak. Jadi kita kalau Daerah mana tuh? Gang I, Oh enggak. Gang I, namanya PS Bullet gue sebutin. Sekarang udah nggak ada PS Bullet. Emang udah pasti udah nggak ada rental PS sekarang. Boilet, wah itu enak banget pasti. Jadi kalau gue datang, gue 6:30 jalan, nyamperin si Didit, kita jalan bareng ke tempat PS itu. Tuh lagi dipel tuh, gue pakai Wipol, kipas nyala semua. Wah, Biar wangi. pagi lu. Wah iya, Anjir. bersih banget. Bentar ya, dipel dulu. Oh udah dipel, wah rapi. Main 2 jam, pertama di awal. Main 2 jam, break. Udah dulu bang, istirahat. Ada satu ruangan gitu, di mana tukang penjaganya itu buat nonton TV gitu. Tapi bersih, asli bersih banget. Nah, udah gue istirahat, Indomie. Makan dulu. Modal cuman 1 orang bawa ceban itu udah. Ya kalau mau cabut sama gue minimal bawa ceban waktu itu. Bagus Cukup. Tapi nggak ke mall. Ke mall enggak ah. Gue punya, waktu itu gue kelas 1, balik lagi nih ke kelas 1, gue punya pengalaman karena gue kenapa nggak mau tuh cabut. Kebanyakan anak zaman dulu kan kemana gitu, naik bis kemana. Gue pernah dulu kelas 1 sama Purwoko nih rumahnya di belakang. Masih gak sih di belakang dia? Masih ada. Oh. Mewoko, cabut, bawa uang tipis. Udah kita jalan-jalan aja. Dari Pramuka gue naik 905 ke Ardion. ke kota. Anjing ke kota. Jauh juga men nih. Ke kota, habis itu naik Patas 17A. Bayar waktu itu cuma cepet pelajar itu. Iya, baru ingat gua. Naik Patas 17A ke Kampung Rambutan, mental lagi. Jauh banget anjir. Kampung Rambutan. Dari Kampung Rambutan naik kapan lagi ke sini nih? Dari 17 lagi, balik lagi ke Senen. Nah, begitu di Senen, enggak, dari Kampung Rambutan gue naik ke kota, stasiun kota. Tuh kan di stasiun kota. Turun stasiun kota, tapi gue nggak niatnya mau naik kereta, tapi gimana caranya biar nggak bayar? Jangan masuk lewat stasiun, lewat pinggiran waktu itu. Ya udah, lewat pinggiran tuh masuk. Nah, begitu di kereta, gue inget tuh ada hal yang lumayan ini sih, ngenes. Jadi begitu kan kereta zaman dulu kan belum kayak sekarang, komuter lain KRL itu kebuka lah, pedagang bebas. Naiklah di situ, gue mau woko. Duduk deket pintu, nyenser istilahnya dulu kan. Gue SMP tuh kan, kita kelas 1. Tiba-tiba ada anak SMA. Gue nggak tahu SMA apa STM, pokoknya celananya putih abu-abu, celana panjang. Udah nyamperin gue nih. Nyamperin dia ke gue, woko di depan gue pintu situ. Gue di sininya. Nyamperin gue bilang, tas lo buat gue deh. Anjir. Malak kan. Malaknya tas bukan uang. Iya, tas lo buat gue deh. Wah, gue masih diem tuh, gue langsung nge-freeze gitu kan. 3-5 detik gue tuh. Baru gue ngeliatin Woko, terus Woko bilang, cabut. Kayak main mata gitu, cabut. Cuman gue nggak, dia mah enak, dia nggak dideketin. Gue yang dideketin, dia mah langsung ke tengah. Nah, kondisinya pada saat dia ngomong minta tas itu, ada pengamen nih. 4 orang lah gitu yang pakai drum monyet tuh, tau gak drum monyet duk tak nah sama gitar gitu, abang-abangan ngelihat sambil nyanyi, dia ngeliatin gue kan, ternyata zaman dulu masih ada pengamen. Sambil dia ngamen sambil ngeliatin gue gitu, kayak dia tahu nih gue dipalak nih. Nah pengamen itu ngasih kode juga kayak cabut gitu, cuman gue nggak berani waktu itu, kayak
nggak berani gitu gimana nih kan. Si Wako udah cabut aja ke tengah gue nih. Itu tas udah gue sempat gue mau buka gitu. Gue mau, maksud gue ya lo ambil tas gue deh tapi buku-buku gue jangan kan gitu. Gue udah mau buka gitu. Masih tetep ya. Yang penting pelajaran jangan. Iya kan buku mahal beli. Dia gitu ini ya. Ganti buku paket kan punya sekolah. Baru gue mau buka gitu. Tuh pengamen nyamperin langsung tuh. Ngapain lo gini. Gue nggak ikut sama sekali emang. Tuh pengamen yang total anak SMA atau STM itu dipukul, ditampol, dilempar ke anjir keluar. Itu di daerah Kampung Bandan gue inget tuh. Dilempar udah. Gue nggak tahu nasibnya dia gimana. Pokoknya kereta jalan. Udah dilempar, wah bisa. Gue digituin, hati-hati lo makanya di sini digituin. Ya udah gue cuma bilang, bang makasih. Ini si Wako anjing ini nih yang dia main bantuin gue kayak dari awal kan mau cabut lo main enak anjing. Gue yang dipepet kan. Udah tuh pengalaman, wah tuh gila tuh. Gue nggak tahu tuh sampai sekarang nasibnya dia tuh orang mati atau luka atau gimana. Luka sih masih. Orang kereta jalan kenceng kan. Dilempar. Itu pengamen ya gimana? Terima kasih juga tapi kasihan juga tuh. Gituin. Gitu tuh makanya gue nggak mau dah. Setelah itu gue nggak mau gue namanya cabut tuh jalan-jalan gini. Kayak rawan gitu. Kita anak SMP zaman itu masih zaman betak kayak zamannya namanya betak. Iya. Zaman 90 2000-an awal tuh betak lah. Malak lah gitu-gitu masih banyak banget. Malak masih mending lah. Makanya gue nggak mau. Mulai hari itu juga gue kalau mau cabut main PS udah. Pokoknya yang aman-aman aja deh. Kalau nggak ke rumah temen yang lagi kosong gitu. Padahal rumah gue yang lagi kosong tuh waktu itu. Bokap nyokap gue kan kerja. Kalau pulang sekolah udah pada ke rumah gue tuh kelas 2 nyewa PCD. Nonton apaan tuh? Titanic nggak jauh-jauh. Cari yang semi deh. Nah Don, tadi kan pas SMP ya? Iya. SMA kan kita misah nih. Iya SMA misah anjing. Ya kenapa jadi anjing? Kesel gue cadangan di negeri. Gue daftar nih 27. Lo kan 27 kan? Iya 27 gua. Anjing cadangan kayak pemain bola. Gue juga cadangan gue di 77. Iya negeri ke negeri masih mending. Ih. Ini kan kayak 27 udah terakhir nih gue nih. Sebenarnya gue bisa mental ke 20 Pasar Baru cuman jauh banget lah. Ya udahlah. Cadangan di 27. Oh dulu masih rayon sistemnya ya? Rayon apa sih yang buat warnain? Rayon anjir. Itu mesti Jakarta Pusat semua gitu. Oh iya kali gue nggak tahu lah. Pokoknya gue dari daerah sini gue dimentalin ke 20. Kejauhan cari swasta aja udah. Ya udah. Satria. Tameng sama pedang naik kuda. Satria. Banyak juga tapi ya dari Ceraup ke Satria. Banyak kok. Gila. Temen gue dia lagi. Ya lah. Udah tuh kita misah kan. Ngumpul. Ya. Udah pada kerja ya. Sempat sih zaman kuliah. Cuman cuma nggak inilah. Cuman sebentar dikit-dikit doang ya gimana. Zaman kuliah kan kayak duit juga belum ada. Mau ngumpul-ngumpul susah. Kalau nggak di rumah temen mau di mana? Mau di kafe. Baik sendiri belum mampu waktu itu kan. Jadi cuma ngandelin temen aja yang mau relain rumahnya buat ngumpul-ngumpul. Gitu doang. Temu-temu ya zaman kerja udah. Tapi gue denger nih lo punya ini, lo sibuk di komunitas yang namanya Open Close. Iya. Nah kalau Open Close itu komunitas apa sih Open Close? Bukan. Kalau Open Close itu kan aslinya itu jadi gue punya temen namanya Dimas, saudara lo juga BG. Oh saudara gue sekarang ya. Dulu kan saudara bini gue. Jadi saudara gue juga ya. Dia itu kan anak 30. Punya teman seangkatan yang emang kompak. Dari zaman SMA sampai lulus, sampai kuliah, gitu-gitulah, sampai ada yang kerja, udah ada yang nikah, kompak, nongkrong bareng. Nah, gue ngikut tuh nongkrong di situ. Awalnya gue mah nggak kenal sama anak itu, lama-lama kenal. Open Class ini kayak pengen berbuat sesuatu gitu, biar dikenal orang luar gitu, nggak cuman ya selingkup anak-anak itu doang. Gimana sih caranya? Pernah waktu itu nyoba futsal, lumayan. Anak-anak
Kan dari Rawamangun, dari Tanjung Duren, dari Kalideres tuh ada yang nyangkut Lumayan. beberapa. Iya, beberapa nyangkut, ngikut, ngakuin dia open close. Ya udah. Gue juga di situ masih baru waktu futsal, gue belum begitu ngikut. Sampai akhirnya futsal vakum. Ya udah kerjaan kita cuman gitu-gitu lagi, nongkrong di rumah siapa, begadang gitu-gitu aja. Akhirnya kebentuk tuh Dimas sama teman gue namanya Noval punya ide untuk gimana nih biar open close bisa dikenal. Ada salah satu teman gue ngomong begitu. Ya udah, inisiatif karena si Noval ini basicnya emang pemain bola gitu kan, punya kenalan link kemana-mana. Gue sama Dims diajak, mau nggak kita bikin mini soccer? Waktu itu baru masih awam. Kalau futsal udah menjamur lah. Cuman kalau mini soccer belum. Iya dulu. Akhirnya gue, ya udah, gue, Dim sama Noval bikin open close mini soccer. Alhamdulillah dari tahun 2018 berjalan, bulan Agustus tuh gue inget. Nanti kita 2022 bulan Agustus tuh 4 tahunan. Tiap minggu kita rutin main. Itu bebas. Jadi open close mini soccer itu wadah. Kalau lu misalkan minggu lu gabut gitu, nggak punya, gue mau ngapain nih minggu ya, nggak ada kegiatan, cewek nggak punya, sedih gitu, temen Nggak ada acara gitu. nggak ada acara, kondangan sepi, apa saudara nggak ada, bisa gabung main ke sana gitu-gitu. Dan sekarang nggak dari teman-teman yang lama-lama juga merembet. Gue ngomong ke A, si A ngomong ke B, ke C, ke D. Lama-lama ya dari Rawamangun, dari Jakarta Barat, dari Senen, banyak sekarang anak-anak Senen. Banyak lah gabung tiap minggu gitu main mini soccer. Udah berjalan 3 tahun, besok Agustus 4 tahun. Jadi kegiatannya open close tuh mini soccer. Mini sekarang. soccer yang pertama. Nah itu terus ada inisiatif lagi dari temen gua, Hilda, bikin planner. Namanya open close planner di IG-nya tuh. @opencloseplanner. Kalau yang mini soccer masih gabung, nama IG-nya Open Close Family karena mini soccer nggak usah deh bikin IG lagi, Open Close mini soccer, gabung aja ke Open Close Family. Cuman kalau yang planner itu misah, dia bikin sendiri ya kayak IO, WO, bikin acara gitu, kita bisa. WO tuh workout. No walk, dikeluarin dari ruang sidang, tidur mulu. Wedding organizer. Lo mau nikah, lo bingung nih konsepnya. Kan gua udah. Iya siapa kek? Kalau subscriber lo mau nikah atau mau lo anak lo ulang tahun, nah bisa. IO Gitu. berarti ya. Ya WO, IO, apalah. Mau WO, kegiatan IO, apa? IO. Bisa ngubungin di IG-nya itu. Bayar? Hah? Bayar. Ya iyalah. Mau kita dinas sosial. Ya gitu. Biar teman-teman lain tuh bisa tahu open close. Tapi yang paling masih berjalan rutin Mini soccer. Walaupun planner tetap jalan, cuman kan nggak tiap minggu, kan Iya. nunggu orderan gitu. Udah beberapa kali sih jalan. Gue juga termasuk sempet ikut di planner, diajak kan. Lo nih sini mau nikah, lo mau nggak jadi panitia? Ya udah. Kalau ini mini soccer nih, itu lo sesama tim lo apa lawan tim lain? Nah, jadi di Open Close Mini Soccer ini kayak lu cuman bayar nih 70.000, kita udah include video. Kita sekarang nggak main foto, kita pakai video, kita live di IG Open Close Family sama YouTube Open Close. Ada YouTube-nya. Ada YouTube-nya. Itu live itu. Nanti mentahannya juga dikasih. Kalau dulu kan kita pakai foto, kayak foto-foto doang, bosan gitu, video lah. Nah, kadang main sesama teman-teman kita doang tuh namanya fun game. Fun game. Kita nggak main yang, walaupun fun game bayar 70.000, include video, lo dipinjemin jersey, cuman nggak main yang patah-patahan lah, Anjir, nafsu, emang mainnya sampai patah-patah gitu. ya kan biasanya kan begitu. Oh. Tapi kita mainnya fun gitu. Jadi main soccer ini juga bukan kayak lo pengen main bola, enggak, lo mau ketawa-tawa, lo mau ketemu teman-teman lo bisa, enggak, lo nggak harus jago main bola.
kadang Gitu. ada temen gue juga yang bawa, ini kenapa sih bocah? Nyediain sepatu inventaris juga ada. Kalau lo nggak punya sepatu bola, nggak usah maksa pakai sepatu kulit kan, mainnya Ya. kita ada sepatu bolanya gitu. Bayar tuh. Ya 70.000 itu udah termasuk, jadi nggak usah lo nyewa sepatu lagi. Kalau misalkan kaki lo cocok, kebanyakan sih nomor kecil 41, 42, 40 itu ada sepatunya. 43 ada satu biji spek. Itu dipinjemin, nggak apa-apa. Jadi Kita 70 main. tuh udah termasuk sepatu sama video. Iya, termasuk sepatu. Ya kalau lo mau minjem sepatu, kalau lo punya ya pakai sendiri nggak apa-apa. Nah, jersey pasti itu sama video. Kita sekarang pakai video. Nanti kita masukin grup juga, ada kegiatan-kegiatan lain kan, kayak diajak sama tim lain nih main di mana besok. Sparring. Iya. Besok kayaknya ada agenda tanggal 19 Februari kita main di Jalak Harupat, Bandung. Anjir. Itu undangan dari temen kita Pace, kerja di BRI juga, ya kan, lawan Cornwall sana, diundang di Bandung. Tapi tetap agenda kita setiap minggu di G-Sport Mini Soccer RCC jam 4 sampai jam 6 sore. Itu cuma baik 70. Itu nggak, setiap minggu itu nggak cuman main antar kita doang, kadang kayak ada orang luar nih, bang, gue punya tim, sparring lah lawan tim lo, ya udah silakan gitu. Jadi buat teman-teman juga kalau misalkan punya tim, kepengen nih sparring lawan open close, tinggal di IG aja. Oh, di DMG DM, aja. IG bisa gitu. Nanti masalah biaya kan kita bagi dua kan, Ya, sparring. video, nyewa lapangan kita bagi dua aja semua. Kalau mau bang pakai wasit bang, ya udah bagi dua, gue cariin wasit, nanti bagi dua gitu. Bang pakai VAR, Bang. Iya kalau ada alatnya, ya liga kita aja masih amburadul pakai VAR. Liga kita aja masih begitu. Luar biasa. Bang. Iya mudah-mudahan lah jalan terus. Sempat pandemi kan berhenti, Tapi sekarang udah buka lagi kan? buka. Tapi ya tetap lah prokes. Lo masuk RCC itu cek suhu, terus apa? Mesti ini. Kadang-kadang ada yang jaga di situ, lo udah vaksin belum ditanya Iya. gitu. Kan di scan barcode doang kan? Iya. Peduli lindungi. Iya. Meskipun dia nggak peduli amat. Emang dia peduli sama kita mau ngapain juga. Kayak open close family kalau mau tanding, mau sparring mini soccer bisa tuh DM ke IG-nya. Iya. Open close apa? Open close family, pakai Y family. Kalau mau ke yang IO tadi, IO open close planner. open close planner. Planner bisa WO, bisa IO, atau lo mau ngeprank temen lo, apalah segala macem. Bisa. Ya bisa aja. Ya Allah. Kita bisa nyusun skenario-nya nanti. Iya. Teman-teman kita udah top semua dah. Ngerti lah gitu-gituan. Mau apa lagi? Jasa apa lagi yang tawarin? Ya bermula dari situ sih sebenarnya. Kayak di mini soccer nih. Bermula dari mini soccer, lo main, siapa main, ketemu macam-macam orang. Ternyata dari hasil itu banyak nih yang membuat ternyata anggota pemain mini soccer A sama B jadi bisa bisnis bareng gitu. Banyak di open source mini soccer tuh banyak yang lama-lama tuh lu jadi partner bisnis apa gitu, lu si A sama si B jadi bisnis apa, ya saling menguntungkan aja. Itulah apa gunanya silaturahmi ya, kita nggak tahu bisa nguntungin ya amit-amit ngerugiin anjing. Yang pasti mah mudah-mudahan mah nguntungin. Bagus. Pokoknya setiap minggu kalau mau main G-Sport Mini Soccer RCC jam 4 sampai jam 6. Tuh. Jam 4 sampai jam 6 setiap minggu di RCC. Bolanya kelas 1. Jeksinya dari Navigo kelas 1. Patungan cuma 70.000 per 70 orang. dapat video. Jeksi dipinjemin. Sepatu kalau lo nggak punya coba datang, kali kita punya inventaris kan gitu. Emang kita Sepatu punya sih. Dipinjemin, pinjemin ntar balikin. Jangan maksa jadi orang-kadang kan orang pernah datang Oh, pakai celana training main, celana panjang lagi trainingnya. Pakai sepatu futsal itu nggak cocok sebenarnya. licin Pakai dong. futsal licin. Makanya kadang kalau
Ya kalau kalau ada nih temen, ada orang pakai sepatu futsal, kita tawarin, bang kita ada inventaris mau pakai nggak, kali cocok. Kadang ada yang mau, kadang nggak, ya terserah. Ya terbukti yang lo pakai futsal ya udah, kebanyakan terbalik lo, jatuh-jatuhan Iya mulu. lah. Licin nggak cocok lapangannya. Terus kita juga sehabis minsoknya nih kadang-kadang nongkrongnya sering, bukan sering, hampir tiap hari bahkan ke gerun kopi. Hah? Sekarang gerun. Oh, bukan kau pindah lagi? Bukan. Kenapa emang? Itu nanti diedit. Kau pindah jangan dibawa. Ya pokoknya ke gerun. Green kopi itu dari mana tuh? Cempaka Putih di depan nasi uduk kebun kacang. Samping ada? deket hook seberangnya. Nah kita kadang-kadang ngumpul di situ. Jadi kalau gue kayak masih malu nih mau main mini soccer nih. Lu anak-anaknya biasanya ngumpulnya di mana ya? Udah datang aja ke Gerun Kopi, Groen Kopi, Cempaka Putih Raya, depan nasi uduk kebun kacang. Di situ kadang-kadang, bukan kadang-kadang, emang tiap malam nongkrong di situ. Siap. Gitu. Terus live YouTube-nya juga disambungin ke Gerun. Seriusan? Jadi ada live gede kan di sana kan. Jadi kalau hari Minggu sore ya lu nonton itu aja. Kalau coba lo ke Gerun hari Minggu jam 4 sampai jam 6 lah. Lo nonton di YouTube, nontonnya Emang itu Ground yang punya siapa kenapa nayangin open class anjir? ada teman kita juga. Oh, emang bisnis temen. Kita tutup aja. Terima kasih, Don. Thank you. Thank you. Sekian dari gua Emil sama teman gua Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.